Pastinya ribet ya, gitu. Maksudnya dalam artian kita harus mempersiapkannya juga nggak mudah kan gitu, untuk mempersiapkan di 3 tempat, 4 tempat bahkan Jakarta, Kerinci, Nepal dan India. Aku tuh percayanya tadi aku udah bilang, aku percaya papaku tuh Amitabh Bachchan, terus yang ini suka Bruce Lee, yang satu suka Rhoma Irama. Jadi emang tim delulu kayaknya. Itu kan ada ketukan. Dulu sama sekali nggak bisa. Nah, terus pas lagi akhirnya aku belajar, sempet dibully juga dulu. Di filmnya pun aku sempet dibully juga ya. Halo semuanya, kembali lagi di Ulti, masih bersama gue Bagaska. Dan kali ini kedatangan salah dua dari orang yang berkutat dengan sebuah film yang bakal rilis tanggal 12 Desember 2024 nanti, yang berjudul Menulis Harapan di Langit India. Kedatangan Kak Hira. Melukis harapan di langit India. Baru mulai ada blunder ya. Selamat datang Kak Hira, selamat datang di Ulti. Terima kasih. Nama saya Bagas, Kak Naomi Ivo. Nah, buat teman-teman yang belum lihat trailernya, mungkin kita kasih lihat dulu kali ya trailernya ya. Oke, lihat dulu guys. Udah mau pergi ke India dengan Devi. Dari mana uangnya? Amitabh Bachchan belum pernah ke Kerinci. Mana mungkin kau nanya? Kau harus hentikan semua ini dah. Kau boleh gila, tapi jangan kau bawa-bawa si Devi. Kau harus mengecek ke Devi siapa ayahnya sebenarnya. Aku tidak mau menghancurkan kebahagiaan mereka. Mereka itu tidak bahagia, Ida. Mereka cuma jadi bahan olokan. Sudah lama Pak ingin bicara ini, tapi kalian masih terlampau kecil. Nggak sampai hati ya Pak menghancurkan mimpi kalian. Udah juga, Devi tega meninggalkan abang sendirian di Indonesia. Lebih baik Devi pergi. Uli jangan pernah sebut India lagi, karena Uli tidak pernah jadi bagian itu. Devi! Tidak ada yang susah untuk saya di kota ini. Semua mudah. Seharusnya Devi pergi sendiri ke India. Udah tidak pernah terpikir kalau usaha Uda selama ini tidak pernah kena di hati Devi. Cukup, Devi! Tidak! Belum terlambat dulu. Assalamualaikum. Hai, Toha, lain Tohir. Aku. Biarin semua orang tahu kalau kamu tuh cowok selingkuhan tante-tante Malaysia. Uli cinta Devi. Udah cinta Devi. Suatu saat nanti, Devi akan pergi ke India untuk menemui ayah. Oke, jadi tadi merupakan trailer dari Melukis Harapan di Langit India. Oke. Kita di sini mendatangkan produser ya, Kak Hira ya, dan juga Kak Naomi Ivo sebagai cast. Siapa nama karakter? Devi Kecil. Devi Kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih di trailernya ada yang mana sih? Gitu. Yang mana sih? Gue pun bingung gitu. Ya. Iya, gue pun bingung kayak, yang mana? Oh, ternyata ya. Devi kecil nggak kecil lagi kayaknya. Acara ini nggak kecil lagi. Sudah besar ya, karena memang itu yang mau kita gali tuh. Kok bisa? Boleh. Kok bisa gitu? Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu lah. Singkat aja, mungkin dari Kak Naomi. Oke. Halo, kenalkan aku Naomi Ivo dan di film ini aku berperan sebagai Devi Kecil. Nggak agan ya aku ngomong Devi Kecil. Udah nggak kecil lagi. Tapi udah nggak kecil lagi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kak Hira silakan. Hai, nama saya Hira SKV. Saya produser dari Hearst Production yang memproduksi film Melukis Harapan di Langit India ini. Oke. Kalau gitu, mumpung ada teman-teman di sini, ya basic dulu lah. Sebenarnya awalnya nih syutingnya, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol, sempat ngobrol-ngobrol by the way tadi kita, kayaknya udah lama banget deh. Betul, jadi sebenarnya Mas Bagas ini produksi syuting total nih ya untuk film Melukis Harapan di Langit India ini lumayan fenomenal nih, kita 7 tahun all together gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di trailer, yang mana sih Naomi Ivo yang kecil? Yang kecil yang udah nggak kecil lagi. Joget-joget.
sekarang anaknya udah sebesar ini Sudah gitu kan. besar. Jadi kalau kita lihat di trailer itu kan memang terlihat sekali perbedaan Devi kecil yang sudah tidak kecil lagi itu gitu. Kenapa sampai memakan 7 tahun? Karena film Melukis Harapan di Langit India ini kita memproduksi di 3 negara. 3 negara, di mana 3 aja tuh? negara. Jadi ada di Indonesia, ada di Nepal, dan ada di India. Wow. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri kita ada di Kerinci, Padang, sama ada di Jakarta. Di Jakarta. Lalu di Kathmandu, Nepal, dan di India. Nah, jadi untuk persiapannya sendiri itu memakan waktu lumayan lama. Terus udah gitu syuting awal gitu kan ya, waktu yang di Kerinci. Terus kan kepotong COVID juga tuh waktu itu. Pada saat kita mau menyelesaikan untuk yang di India, kepotong COVID, kita kan susah ya untuk keluar, jangan kan aktivitas untuk memproduksi gitu. Untuk keluar negeri kan lebih ribet lagi gitu. Jadi untuk menyelesaikan yang di India itu butuh waktu, kita menunggu karena udah selesai nih filmnya, tapi untuk scene yang India belum kita ambil nih. Terpaksalah kita menunggu sampai selesai COVID, sampai akhirnya sudah mulai bisa lah untuk kita memproduksi, untuk berangkat lagi dan segala macam. Akhirnya kita menyelesaikan. Jadi sebenarnya filmnya sendiri sudah selesai dari tahun lalu sebenarnya, insya Allah. Oh, berarti proses syutingnya itu dari Jakarta ke Kerinci dulu ya? Betul. Terus setelah COVID baru ke India dan juga Nepal? Nepalnya sebetulnya dari sebelumnya sudah. Oh, dari sebelumnya udah nyicil-nyicil ya? Iya, udah nyicil-nyicil. Yang belum kepentok pas mau nyelesain yang India kepentok COVID. Nah, Devi kecil tuh bagian yang sebelum COVID. Sebelum COVID. Makanya lebih besar di sini. Tapi waktu itu kan berarti udah lama banget ya, Kanomi, 2017. Yes. Kalau berarti umur berapa waktu itu? Aku umur 11. 11 tahun, wah jauh lah ya. Waktu itu gimana sih awalnya tuh di pitch mungkin sama PH-nya, dikasih tahu, karena kan kalau yang dilihat dari trailernya itu kan joget-joget nih. Kan memang ini musikal ya. Dan kalau misalnya lihat dari trailer ada dramanya juga. Yes. Nah, kalau Kak Naomi gimana porsiannya di film itu? Seinget aku Pertanyaannya, masih ingat nggak dia? Masih ingat nggak? Seinget aku. Tapi sebenarnya aku syuting film ini tuh paling yang aku ingat sebenarnya, karena memang film ini kan musikal, terus multicultural banget. Nah itu pas itu karena dulu kecil tuh aku emang sering aktif di dunia film, terus juga aku tuh anaknya extrovert banget dan mungkin makanya kepilih main film. Dance juga ada joget, dance juga ada actingnya juga. Itu lumayan tantangan, tapi menurut aku experience yang seru banget. Aku inget banget syuting ini tuh di Kerinci dulu, dan latihannya tuh prosesnya juga lama juga. Jadi kayak ada latihan dance Indianya sendiri, terus juga mendalami karakter sebagai Devi kecil ini tuh dia percaya kalau papanya dia itu Amitabh Bachchan. Jadi memang kultur India tuh masuk banget gitu saat itu. Makanya pas mendalami karakter dari belajar dance-nya, latihannya lumayan berbulan-bulan, terus pun reading actingnya juga. Makanya aku inget banget itu seru sih. Gitu. Ya tapi maksudnya Kak Naomi pas lagi di pitch itu apakah dulu memang semasuk itu ke Bollywood dan India atau belajar? Kayak mempelajari dulu? Belajar, iya. Riset dulu gitu. Seinget aku tuh dulu, kayaknya aku juga suka, karena nenekku tuh suka banget nonton Bollywood juga dulu. Kayaknya semua kayak gitu nggak sih? Iya, dan aku kayak seru banget ada film Indonesia tapi masuknya kultur Bollywood juga, terus musikal. Nah, aku pas masih kecil tuh pengen nyoba deh gitu. Akhirnya syuting lah gitu. 2017. Oke. Nanti aku juga ada pertanyaan lagi buat Kak Hira dan juga Kak Naomi. Tapi sebelum ada yang mau lewat dulu. Boleh ya? Boleh dong. Oke, kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama gue Bagaska dan juga Kak Naomi dan juga Kak Hira dari Melukis Harapan di Langit India. Bener ya? Yes, betul. Kali ini melukis. Melukis harapan di Langit India. Bukan menggambar ya? Menggambar. Nah, ini kan udah lama juga nih. Nah, mau tahu nih dari dua sisi yang berbeda. Jatuhnya kan Kak Hira tuh lebih ke semacam keseluruhan malah jatuhnya. Nah, kalau Kak Naomi lebih ke casting dan juga cara bermainnya seperti apa. Tapi masing-masing ada tantangannya dong. Nah, aku penasaran banget. Dari Kak Hira dulu deh sebagai produser, tantangannya apa sih memproduksi 3 negara berbeda ini? Pastinya ribet ya, gitu. Maksudnya dalam artian kita harus mempersiapkannya juga nggak mudah kan gitu, untuk mempersiapkan di 3 tempat, 4 tempat bahkan, Jakarta, Kerinci,
Nepal dan India ya, Mumbai gitu. Nah jadi memang itulah mungkin yang memakan waktu kita sampai selama itu. Pas bagian mau ke India kepotong COVID, jadi kita nunggu lagi, extend lagi gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya persiapannya ya memang harus penuh dengan kematangan full gitu kan. Jadi memang memakan waktu yang cukup panjang untuk kita mempersiapkan sampai harus bisa ke 3 negara tersebut gitu. Tapi ada kayak semacam kendalanya nggak sih, misalnya di production book-nya gitu, kayak ini ada yang salah nih gitu loh, kayak gitu-gitu? Oh itu pasti ada dong, pasti ada di semua produksian film, itu kan pasti ada tuh gitu ya, maksudnya kendala-kendala. Cuman ya akhirnya kan kita harus mencari solusi ya dari kendala-kendala tersebut. Banyak sih, maksudnya kalau kayak India, walaupun waktu itu COVID sudah dibuka tuh kita butuh waktu, beberapa waktu untuk benar-benar mempersiapkan lagi, oh ini udah bisa nih kita syuting ke India, udah bisa nih ini. Nah itu kan persiapannya lumayan juga tuh untuk kita benar-benar, belum dari jadwal cast yang udah bercacaran kan gitu kan, maksudnya dalam artian kan itu udah ke pending agak lama kan, jadi jadwal cast yang bercacaran yang harus kita pertemukan lagi gitu, maksudnya dalam artian kita harus cari nih jadwal cast yang sama-sama bisanya tuh di kapan, persiapan berangkat dan lain-lainnya, terutama pada saat di sana gitu kan, persiapan di sananya juga. Jadi lumayan. Kalau dibilang kendala pasti banyak kendala. Masih banyak kendala, apalagi ya itu dari 2017 dan sekarang 2024. Iya, tapi itu selalu ada di semua produksian film. Cuma jadi, maksudnya itu udah biasa. Aku tuh mesmerize aja gitu, kayak wow 2017 dan sekarang baru ada. Mau tayang nih Desember akhir tahun. Jauh banget gitu kan. Jadi penasaran, pasti kan prosesnya lebih apa ya sebutannya, lebih riweh kali ya, lebih riweh dari production yang lain. Mungkin yang bikin riweh bukan dengan hanya maksudnya satu dari jangka waktu, kedua genre filmnya itu sendiri. Itu musikal ya. Genre filmnya itu kan drama musikal ya gitu ya. Dimana film drama itu kan agak sedikit ribet karena ada emosional yang sangat harus dimainkan di situ gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua kita memainkan musikal itu tadi gitu. Nah ini dibuat film semi musikal gitu. Nah itu kan membuat musikal itu nggak gampang juga ya, dalam artian kita harus menyamakan lagu di waktu yang tepat, di momen yang tepat, koreografinya juga. Nah ini mungkin bisa ditanya ke Devi kecil gitu kan, latihan dance-nya gitu. Nanti ada juga tuh di film Devi menari ya di situ ya, dancing lagu Indonesia tapi ala-ala Bollywood ya, ala-ala India. Jadi jatuhnya kayak dangdut gitu lah ya, semacam dangdut. Kita ada banyak, jadi kebetulan alhamdulillah di film ini kita ada sekitar 4 lagu yang kita produce ya. 3 original, satunya kita remake dari lagu dangdutnya Rhoma Irama. Yang Kegagalan Cinta. Tapi kita remake menjadi Pop Jessie. Itu wajib banget denger nanti, yang nyanyinya juga seorang penyanyi jazz yang luar biasa banget. Gitu. Jadi, nah yang 4 ini memang ini original, yang ini semi dangdut. Tapi ada yang satu yang dinyanyikan sama Queen Marbella, itu kita remix sama rapnya, ada rap di dalamnya. Wah berarti jadi variatif ya? Variatif banget. Gitu. Nah tadi kan sempat ngomong juga tentang koreo dan segala macam. Apakah Kak Naomi di film ini nyanyi juga atau ngedance aja? Dan sekalian deh boleh ceritain apa sih yang paling jadi sulit? Saat aku udah gede sekarang, aku baru mulai jadi musisi. Saat itu pas 11 tahun belum sama sekali. Saat itu aku belum nyanyi, masih ya nyanyi di kamar mandi aja gitu. Tapi yang aku tahu sekarang karena aku udah gede, aku pun tahu kalau build emotion sambil musikal dan acting tuh emang lumayan susah kayaknya. Dan itu mungkin jadi tantangan aku juga saat itu. Karena aku pasti masih umur 11 tahun, apalagi kan anak kecil gitu kan, pasti moody atau gimana. Dan itu juga proses syutingnya dari Jakarta terus perjalanan ke Kerincinya, terus habis itu latihannya tuh dulu sama Bang Eka Sitorus. Pas itu aku inget banget karena kita selalu bareng tiap hari, jadinya tuh aku masih ingat koreografernya ada, terus Bang Ekanya juga ada, gimana caranya nyatuin both emotion gitu, dari kita sambil dance dan sambil acting emosinya tuh tetap harus dapet tuh kayak gimana gitu. Jadi bener-bener prosesnya tuh lama tapi banyak pelajarannya gitu. Makanya saat pas di lokasi syuting semua udah apa namanya, udah tersettle gitu. Jadi udah apa namanya, synchronize gitu semuanya. Karena kan mainnya juga aku nggak sendiri kan, jadi aku segrup sama Tifal sama Alif, dia S.
Emir dan Uli. Emir dan Emir Uli dan gitu. Iya, kalau aku kan Jadi ceritanya sepupunya Devi. Oh iya, nah, aku tuh percayanya tadi aku udah bilang aku percaya papaku tuh Amitabh Bachchan, Iya. terus yang ini suka Bruce Lee, yang satu Suka Roma Bang Irama. Roma. Jadi emang tim delulu kayaknya. Maksudnya tim Zaman sekarang tim mungkin kita dulu, bisa iya. bahasanya tim Iya, iya, dulu banget Karena ini. ternyata gitu. Devi tuh saat itu nggak tahu kalau ibunya ini ternyata fanatik kan ya, fanatik sama Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Tapi karena aku masih kecil, jadi aku bilang pokoknya papa kamu tuh Amitabh Bachchan. Saat itu pas lagi latihannya pun juga aku dibilang papaku pokoknya Amitabh Bachchan. Jadi saat itu aku bener kulturnya udah India banget gitu. Sampai aku ingat satu scene ini, ini agak spill enggak sih, tapi di sekolah, tipis-tipis aja, di tipis-tipis sekolah aja. pokoknya tuh aku pun pakai Bindi. Bindi. Terus bener-bener sampai pun dibully juga ada ya kayaknya karena saking delulunya gitu. Cuman itu yang what makes it interesting sama film ini. Oke. Jadi makanya pasti makin penasaran deh. Tapi waktu itu pas masih ini jatuhnya agak nggak relevan sih kalau ditanya. Coba penasaran aja pas masih kecil diajak film ini dengan pitchingan Bollywood Indonesia. Apa yang ada dalam benak Kak Naomi gitu loh? Kayaknya aku harus Udah buka lama memori juga sih dulu sebenarnya. ya. Iya. Aku harus buka memori. Iya. Tapi yang aku tahu pasti aku seneng banget karena dari dulu kecil karena keluarga aku juga musisi kan, jadi makanya dari kecil tuh suka banget sama musik. Jadi kalau denger ada ditawarin drama musikal, apalagi pas itu tahun 2017 kayaknya jarang banget ada film drama terus musikal gitu. Iya, Biasa kan ini menarik banget. biasa apa ya kalau dulu drama aja Drama, atau kisah nyata atau atau horor. horor. Nah, itu dia. Ya. Pasti aku saat itu seneng tantangan, tapi dari dulu kecil aku suka banget tantangan kayaknya. Oke. Kalau gitu, ini jujur masih banyak banget pertanyaan. Kan tadi sebenarnya aku sambil lihat pertanyaan kayak banyak banget mana yang gue tanya ya gitu. Tapi lagi-lagi kita harus ada yang mau lewat lagi si Komo tadi. Si Komo ya. lewat, tapi bukan Komonya nggak Komo bisa, yang bukan itu Komo ya. Riki ya. Oke, kalau gitu ya teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Ulti. Kembali lagi di Ulti, Ulik Tipis masih bersama gue Bagaska dan juga Kak Hira dan juga Kak Naomi. Oke, di segmen terakhir ini sebenarnya masih banyak tadi aku bilang ya. Tapi aku mau nanya untuk Kak Naomi dulu. Gimana waktu itu pas this 11-year-old Naomi Ivo menghadapi sutradara dan juga pemain-pemain lainnya? Gimana waktu itu tektokannya? Apakah ya itu tadi mungkin Moody ya kayak antar dulu gitu kan bocah ya namanya. Jadi aku tuh kecilnya Kak Masayu dan anaknya dari Kak Atika. Nah saat itu seingat aku kalau dari proses syutingnya sama tim aku grupnya ini yang Uli sama Emir itu karena proses persiapannya lama dan kita bondingnya pun juga ada waktunya, saat syuting jadi lebih gampang dan lebih karena anak kecil juga kan mereka semua, kayak jadi kayaknya jadi kayak main, apalagi musikal jadi balik lagi seru gitu. Jadi saat syuting seru, dan aku inget banget pas di Kerinci itu lokasi itu dingin banget, tapi aku selalu inget tuh masih inget selalu diputer lagunya gitu. Jadi bawaannya seneng gitu. And I was 11 years old, tapi saat itu karena dari kecil aku emang suka acting, suka ini, jadi nggak yang moody gimana sih, tapi seru pokoknya saat itu. Oke. Iya tadi aku pengen nanya juga kalau di Kerinci. Berarti kayak gimana sih? Aku tuh maksudnya sering denger gitu orang-orang kerinci, tapi memang sedingin itu di gunung itu ya? Itu gunung jatuhnya ya? Kaki gunung. Tapi udah dingin? Iya, tapi kalau nggak di perdesaan juga ya, aku syutingnya gitu. Oke, sip. Nih aku pengen nanya sama Kak Hira nih tentang satu pertanyaan yang sebenarnya cukup pengen tahu dari POV-nya seorang produser. Dari film Melukis Harapan di Langit India ini sebenarnya apa sih yang membedakan film ini? Sebenarnya kalau misalnya dari lihat trailer dan juga judul udah cukup beda deh. Tapi kalau dari POV-nya Kak Hira apa? Yang pasti kita mungkin pengen memberi sesuatu yang berbeda kepada masyarakat Indonesia, terutama para penonton film Indonesia di saat-saat sekarang yang full dengan genre horor gitu ya. Jadi mungkin kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda deh, biar ada manis-manisnya gitu kan gitu. Dengan film drama musikal ini, di mana sebetulnya ceritanya itu luar biasa banget menurut aku gitu, karena dari kacamata aku cerita dari Melukis Harapan di Langit India ini memang
sangat deep ya sebenarnya message yang ingin diberikan gitu. Cerita tentang, ini aku kasih sinopsisnya nggak apa-apa kali ya? Boleh gitu. banget, boleh banget. Cerita tentang seorang ibu yang mungkin mengalami, sebetulnya nama penyakitnya tuh erotomania. 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 Artinya kalau anak sekarang bilangnya delulu. Iya. Oke, aku bilang gitu, jadi delulu. Bahasa saintifik aja lah. Kalau bahasa saintifiknya erotomania. Tapi kalau zaman sekarang tuh delulu. Ibaratnya seorang ibu yang sangat delusional gitu. Dia sangat mempercayai bahwa bapak dari anaknya adalah Amitabh Bachchan dan dia brainwash anaknya dari kecil, which is itu Devi kecil ini gitu kan ya, brainwash anaknya dari kecil bahwa bapak kamu tuh Amitabh Bachchan, bapak kamu tuh Amitabh Bachchan gitu. Nah, di mana di film ini pun kita mengangkat 3 tokoh penting nih gitu ya, maksudnya 3 tokoh yang mungkin menjadi sesuatu untuk kebanyakan orang di luar sana, role model untuk kebanyakan orang. Yang pertama adalah si Amitabh Bachchan itu sendiri yang menjadi delulunya si mamahnya Devi itu ya, gitu. Terus udah gitu ada Bruce Lee. Ini sebenarnya tiba-tiba ada Bruce Lee. Iya, terus ada scene-nya loh, ada scene saat ada scene yang dia bener-bener, aku masih inget loh, ada di memori aku. Ada, jadi ada silat-silatnya lah, ada berantem-berantemnya, ada sedikit gitu ya. Jadi memang ini genre yang full gitu kan, gitu. Nah, ada Bruce Lee di sini sebagai orang yang role model lah ya, delulunya si sepupunya Devi itu gitu kan. Dan ada juga Bang Roma yang menjadi role model atau fans, jadi salah satu sepupunya. Jadi dia ada 2 sepupunya satu sangat ke Bruce Lee, satunya sangat ke Bang Roma. Jadi kebayangkan betapa complicatednya dan betapa variatifnya di dalam film ini gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ada beberapa film Rhoma Irama yang ya mirip-mirip Bruce Lee kali ya, tiba-tiba dia action gitu-gitu. Mungkin bisa itu kali ya benang merahnya kali ya. Tapi Rhoma Irama tahu tentang film ini nggak, Bang Roma? Tahu banget dong, karena kan kita juga meremix lagu dari lagu dari Bang Roma. Kita minta izin juga ke Bang Roma dan beliau sangat senang, apalagi setelah dibuat yang lagu versi pop Jessie-nya, beliau sangat happy banget. Dan juga ini unik banget karena saat aku udah gede, sekarang aku kan nyanyi. Dan aku di labelnya sama Om Bang Roma. Yang namanya apa tadi? HP Music label gitu. HP Music ya? Iya, HP Music. Memang role itu sebuah ini coincidence banget, makanya pas aku pernah main film dan itu ada cerita tentang Bang Roma juga, dan aku kayaknya memang meant to be deh kayaknya memang. Oh, tapi kalau dari musiknya Kak Naomi sendiri genre-nya apa sih? Oh, beda, jauh lebih beda. Jadi ada sub-label pop ini. Dan aku di popnya di gitu. Popnya. Oh, kirain Bollywood juga. Oh, bukan ya. Tapi nanti aku akan cover sih. Tapi karena lagunya enak banget. Lagunya setelah di pop jazz-nya tuh enak banget deh. Iya, jadi lebih modern gitu. Wah, ini makin menarik. Jujur, maksudnya kemarin tuh sempat ngobrol sama salah satu temanku, musikal lagi jarang banget, terutama dari Indonesia gitu. Kalau dari Hollywood ada sih kemarin ya, ada tuh salah satu. Biar kita ada pencerahan juga sedikit lah ya. Iya gitu, ice breaking lah gitu. Dari kemarin tuh kalau nggak horor, ya drama horor gitu loh kayak. Ya kalau nggak nangis ketakutan. Kalau nggak nangis ketakutan. Nah, di sini kita bisa terhibur dengan adanya ya musikal ini sih, penasaran. Kalau kenapa nyanyi nggak sih di film ini? Atau nggak, karena saat itu kan memang belum ada. Dia belum kenal nada. Belum kenal nada sama sekali. Dia masih buta nada katanya waktu dulu. Dulu tuh aku buta nada. Jadi setelah udah selesai, main film segala, baru akhirnya aku mulai nyanyi gitu. Tapi maksudnya walaupun buta nada pun tetap bisa mengikuti irama kan, maksudnya kan ada ketukan. Dulu sama sekali nggak bisa. Nah, terus pas lagi akhirnya aku belajar, sempet dibully juga dulu. Di filmnya pun aku sempet dibully juga ya. Kenapa semua selalu kayak gitu, tapi makanya terus setelah itu akhirnya sekarang jadi nyanyi gitu. Sempet les segala, akhirnya sekarang nyanyi. Makanya ada lagu soundtrack kemarin juga baru keluar ya, judulnya Kegagalan Cinta. Aku didengerin dan aku langsung, wah aku pengen cover juga nih. Kalau kamu main instrumen nggak? Main, aku piano, klasik. Iya. Oh, bukan gitar ya? Gitar juga. Bisa, sama drum. Wah, semua one man band lah ya. One man band. Ya. Aku penasaran sih, jujur memang belum sempat dengerin lagu-lagunya karena sebelum Kak Hira dan juga Kak Naomi kesini lebih ke filmnya seperti apa nih. Dan salah satu hal yang unik di film ini adalah masih bocil waktu itu kan. Masih bocil. Kayaknya belum ada film yang di filmnya kecil pas di interview gede. Iya, itu makanya itu satu hal yang unik buat aku, kayak wah ini bisa buat gue ulik nih.
Oke, mungkin untuk salah satu pertanyaan terakhir buat Kak Hira dan juga Kak Naomi, ingin bertanya dari POV lagi-lagi, dari Kak Naomi dulu deh. Sebenarnya judul Melukis Harapan di Langit India tuh apa sih maksud dan atau mungkin yang mau nge-share menurut Kak Naomi judul ini sebenarnya jelasin apa sih gitu? Kalau menurut aku kalau misalnya makna benernya dari judulnya mungkin tanya ke Tante Hira ya. Kalau misalnya dari POV aku, itu film yang unik, apalagi dari kata-katanya melukis harapan di langit India. Specifically ada Indianya. Orang pasti mungkin nggak expect akan musikal ya, tapi kayaknya yang kalau aku dapat dari judulnya tuh kayak meraih sebuah mimpi atau delulunya itu sendiri. Itu yang aku dapat sih, karena menurut aku judulnya udah pas banget and very interesting gitu. Kalau dari maknanya mungkin. Kalau Kak Hira ini berarti makna literalnya nih, benerannya nih. Gimana Kak? Jujur ya, ini versi delulunya kalau ini. Kita butuh waktu berbulan-bulan untuk menetapkan judul sejujurnya nih gitu ya. Maksudnya setelah jadi dulunya udah ada judul yang kita pakai untuk film ini. Tapi perjalanannya waktu kita kayak yang working title gitu, seperjalanannya waktu kayaknya we need to change this title gitu kan. Oke, itu berbulan-bulan kita mencoba mencari judul yang pas. Akhirnya keluarlah dengan Melukis Harapan di Langit India. So basically seperti yang tadi diceritakan, Devi ini karena mempunyai seorang ibu yang sangat delulu, dianya menjadi delulu juga, menganggap bahwa Amitabh Bachchan adalah ayahnya, dan di sini adalah kisah perjuangan seorang wanita yang penuh perjuangan full untuk mencari, untuk bertemu dengan ayahnya sampai dia harus ke langit India mengejar harapannya gitu. Jadi itulah akhirnya kenapa kita keluar dengan judul Melukis Harapan di Langit India. Dan lucunya mungkin untuk ice breaking aja kali ya, aku inget satu scene ada orang ngomong karena aku saking delulunya dan di assure kalau aku anaknya Amitabh Bachchan, sampai temen aku tuh ngomong mana pernah Amitabh Bachchan ke Kerinci. Gak salah sih. Ada kalimat itu. Itu beneran atau di filmnya? Di filmnya. Oke. Jadi aku gak peduli kayak gitu. Jadi karena aku di kecil ini kan selalu berpakaian India, selalu menganggap kalau ditanya kan anak-anak kecil suka ditanya sama gurunya gitu kan, ayah saya Amitabh Bachchan, dia bilang gitu, teman-temannya yang langsung ngeledekin dong, mana pernah Amitabh Bachchan kayak Kerinci. Oke. Wah, itu berarti di-spill dikit lah ya. Satu jokes yang di-spill dikit. Hanya di sini. Oke, kalau gitu, wah sudah banyak sekali pertanyaan yang aku lontarkan dan maaf kalau misalnya salah-salah karena memang agak sedikit grogi sebenarnya. Mungkin Kak Hira dan juga Kak Naomi boleh promosi untuk filmnya. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk menonton Melukis Harapan di Langit India yang akan tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda di tanggal 12 Desember 2024 ini. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih. Thank you Mas Bagas. Aku izin tutup dulu ya. Siap. Teman-teman terima kasih sudah nonton Ulti sampai detik ini. Jangan lupa ditonton ya filmnya. Oke, kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Thank you. Bye.